يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kedua orang tua kami dari keluarga sederhana, keluarga yang tidak termasuk orang mampu. Dalam kehidupan sederhana itu, kedua orang tua berusaha untuk melahirkan sejumlah putra-putrinya untuk menjadi pengganti-pengganti yang akan datang. Orang tua saya guru di kampung, guru mengaji. Untuk orang tua dan ibu-ibu belajar mengaji dengan orang tua di rumah. Jadi dia belajar mengaji, mengajar mengaji di rumah, dan pada hari Jumat belajar mengaji ke Tanjung Pura bersama gurunya Tuan Syekh Ibrahim Abdullah di Tanjung Pura. Tiap Jumat dia pergi mengaji ke sana, dan di rumah jamaah datang untuk mengaji pada sore hari dan ada yang malam hari secara bergantian. Dari orang-orang masyarakat kampung dan sekitarnya yang ingin mendapatkan pengetahuan ilmu keagamaan dan ingin melaksanakan amal ibadah keagamaan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi kedua orang tua itu adalah keluarga dari kampung Pematang Serai namanya. Kampung Pematang Serai di Tanjung Pura. Jarak dari kota Tanjung Pura ke kampung Pematang Serai lebih kurang 6 km. Nah, jadi orang tua saya keduanya mengaji ke Tanjung Pura setiap hari Jumat, pagi berangkat sampai Jumat dengan gurunya Tuan Syekh Ibrahim Abdullah di masjid dan di madrasah yang kepunyaan Tuan Syekh itu. Jadi mereka sampai akhir hayatnya mengaji setiap Jumat. Mereka berangkat mendengarkan ceramah pengajian dari gurunya, baik ayah maupun ibu saya. Jadi mereka belajar pada hari Jumat dan mereka mengajar. Ayah saya mengajar di rumah, baik mengajar Al-Quran, pengajian di madrasah, musola, dan pengajian hukum-hukum Islam, fardu ain, dan lain sebagainya untuk masyarakat orang kampung sekitar Pematang Serai. Jadi karena itu orang tua saya yang laki-laki dikenal sebagai guru agama lah, sebagai guru yang mengajarkan agama kepada masyarakat. Tapi bukan guru agama negeri atau di sekolah negeri, enggak, di masyarakat saja. Jadi beliau sampai akhir hayatnya juga belajar di Tanjung Pura dengan Tuan Syekh Abdullah, dengan Tuan Syekh Ibrahim Abdullah, dan setiap hari Minggu dan sebagainya mengajar di kampung, di daerah, di kampung Pematang Serai banyak punya kebun lah, sekedarnya kebun karet, dan mereka menderes karet itulah untuk biaya kehidupan kami sekeluarga. Jadi dari hasil kebun itu bisalah kami hidup sekeluarga dan saya bisa belajar. Jadi kami bersaudara ada 7 orang,
1 perempuan 6 laki-laki. Yang keseluruhan yang laki-laki itu belajar di Tanjung Pura, mengaji. Ada yang mengaji di masjid, ada yang mengaji di madrasah, di sekolah, sama-sama mengajilah. Dilahirkan di kampung Pematang Serai, Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. Orang tua saya petani, ibu saya tidak bekerja, hanya mengikut suami, bekerja hanya di rumah aja, mendidik kami lah. Jadi kami hidup dalam keadaan sederhana lah, hanya mengharapkan hasil kebun karet yang ya tidaklah begitu memadai, tapi bisalah membiayai kami untuk hidup dan belajar ke Tanjung Pura. Jadi keluarga kami ini memang keluarga tidak mampu lah dari awalnya. Tahun 45 keadaan tidak mengizinkan tinggal di kampung di Tanjung Pura, karena penjajah Belanda sudah masuk ke kota Tanjung Pura dan akan terus menjajah di sana, sehingga kami penduduk di sekitar Tanjung Pura dianjurkan untuk mengungsi. Nah, disitulah kami mengungsi ke Aceh, mulai dari Kuala Simpang. Itu kami jalan kaki, mengungsi jalan kaki, menyeberangi sungai, masuk hutan, bawah-bawah pohon, kemudian jumpa perkebunan, jumpa perkampungan, hidup di sana, mengikuti kawan-kawan yang mengungsi juga, karena pada waktu itu musim mengungsi. Jadi orang yang tidak mau mengikuti penjajah Belanda, dia mengungsi. Tempat mengungsi adalah ke Aceh. Jadi kami mengungsi dari Tanjung Pura ke Aceh, menyeberang sungai Serapuh namanya, masuk perkebunan. Dari perkebunan itu jalan kaki sampai ke Berandan, dari Berandan jalan kaki lagi sampai Kuala Simpang. Dari Kuala Simpang baru ada bus truk pengangkat barang. Nah, disitulah kami ditumpangkan untuk melanjutkan perjalanan ke Aceh. Jadi dengan menumpang truk bus itu, kami dibawalah sampai ke Lok Semawe. Kan itu pakai rombongan ada sekitar 10 orang, 1 rombongan lah istilahnya. Jadi dalam perjalanan itu ya, karena memang tidak ada kendaraan, tidak ada bus yang resmi, hanya menumpang truk, menumpang mobil apalah pengangkut barang begitu kan. Situlah bersempit-sempit rame-rame, menumpang dari satu kota ke kota yang lain. Ya akhirnya saya pada waktu itu nggak tahu pun saya truk atau bukan, ya, rasanya ingatan saya seperti rumah berjalan saja. Masuk ke dalam rame-rame kumpul, tiba-tiba berjalan, ya apa pula ini berjalan. Jadi sampai ke Lok Semawe, diturunkanlah kami di sana. Nah di sana adalah pengaturan pengungsi, dia didaftarlah pengungsi yang datang. Ya, di kota Lok Semawe kami menginaplah di sekolah, rasanya begitu, dekat pinggir sungai. Di situ disediakan penampungan bagi pengungsi. Kemudian ditawarkanlah mau ke daerah mana atau sebagainya, atau di mana keluarga dan lain-lain sebagainya. Maka dibagi-bagilah pengungsi tadi, tidak lagi di satu tempat. Maka kami, karena keluarga ayah dulu ada di Lok Semawe di Aceh, namanya Kerung Seping, kampungnya Kerung Seping. Kerung itu kan sungai, di pinggir sungai itulah. Jadi kami pergilah ke kampung itu, menumpanglah di rumah aluran keluarga lah, tak jauh tak dekat tak tahu lah, pokoknya ada hubungan keluarga dengan ayahnya dulu. Jadi Tengku Sakubat namanya. Jadi karena ayah saya pun guru agama, jadi saling menghormati lah begitu. Dari situ ditampung orang itulah beberapa
waktu akhirnya ya kami cari tempat lah di mana. Jadi pada waktu itu terbukalah daerah Sidomulyo namanya, di gunung, di bukit Gile sana namanya, di bukit Sidomulyo tadi. Nah disitulah kami jalan kaki lah ke sana, jumpalah dengan gajah-gajah, rombongan gajah banyak di situ. Nah, kami berjalan lah menuju kampung itu tadi. Di Gunung Sidomulyo itulah kami menginap sementara. Jadi diterima oleh orang-orang Jawa yang menjadi penghuni kampung itu. Terimanya lah kami di rumah mereka. Jadi kami menumpang lah istilahnya. Dan setelah beberapa waktu di situ, barulah kami menuju ke kampung yang bukan di gunung lagi. Jadi di kampung ini, karena ayah saya ini guru agama, sedikit banyaknya orang mengenal dia dan mau belajar agama. Jadi mengajarlah ayah saya ini seberapa dapatnya lah, tak siang, tak pagi, kadang-kadang malam. Nah, namanya belajar orang tua lah. Nah, dikasih orang tua lah kami rumah kosong, ditempatilah rumah kosong itu. Nah, dikasih orang tua beras, kasihnya lah alat-alat masak dan sebagainya. Nah, situlah kami menumpang sementara. Jadi setelah abang saya ada yang ikut tentara di Berandan. Nah, jadi karena itu dia melihat situasi sudah agak tenang, dia datang ke sana menjumpai kami dan menanyakan apakah mau balik ke Tanjung Pura atau mau tetap di situ. Jadi mendiang mak ini dulu, ya karena bahasa pun tak paham, dia mengerti. Langsung lah dijawabnya mau balik aja lah ke Tanjung Pura katanya. Ya orang tua mana lagi tahu dia belajar bahasa Aceh, bahasa apa itu. Tahu dia bahasa dia sendiri aja. Nah, jadi abang inilah menjajaki untuk ada tempat pemelukan lah di sana, di tempat itu. Jadi dijajaki abang ini, sudah mulai agak tenang keadaan. Nah, maka datang abang ini lagi dari Berandan. Abang saya itu tentara di Berandan, sukarelawan lah istilahnya, kan tentara asli, sukarelawan lah, ikut pejuang istilah. Maka dia dapat pensiunan pejuang karena ikut berjuang di Berandan. Nah, jadi dia lihatlah ke Tanjung Pura balik, keadaan sudah aman lah, sudah tidak ada lagi kerusuhan, sudah damai lah, sudah aman. Maka didatangilah kami ke sana, ke Aceh, memberitahukan keadaan sudah baiklah di Tanjung Pura. Nah, jadi mak saya ini memang sudah lama nunggu mau pulang. Nah, dia nggak bisa bahasa Aceh kan, payah dia. Jadi begitu dia datang, terus dia bilang sudah bisa pulang ke Aceh. Nah, mak saya ini terus lah bergegas terus. Nah, udahlah kami pulang aja katanya. Jadi bersiaplah kami berangkat pulang. Tapi abang saya ada yang tinggal di Aceh, yang belum mau pulang. Yang belum mau pulang ya sudahlah tinggal di situ. Jadi kami pulanglah melalui Berandan, jalan kaki, ada yang jalan kaki, ada yang naik bus, macam-macam lah. Apa yang dapat tumpangan lah pokoknya. Nah, berjalanlah ke sana, pulang, sampailah balik ke Tanjung Pura. Ya di Tanjung Pura, ya rumah kosong udah lama ditinggalkan, pasalnya dibenahi balik. Nah, jadi karena itu keluarga yang ada tinggal di Tanjung Pura menyambutlah kembali kami, membantu persiapan, perbaiki rumah dan membersihkannya dan sebagainya, sampailah balik ke tempat semula. Abang suami kakak dia dianggap sebagai DI lah begitu ya. Jadi pada waktu itu dia tidak tentara, tidak apa, sedang bersawah, maka ambillah, tangkaplah mereka, dibawalah. Nah, dari sejak itu tidak ketemu lagi, karena ya kalau sudah demikian keadaannya udahlah mereka tembaklah itu. Jadi
anaknya tinggal sama kami, ikut dibawa ke Tanjung Pura 3 orang. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Semuanya kamilah menanggung biaya pendidikannya sampai selesai di Tanjung Pura. Jadi anak-anak dari almarhum ini ada 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi itu sama kami lah dari kecil. Kami pelihara, kami urus pendidikannya, semuanya selesai. Tinggallah sama kami sampai masing-masing berkeluarga. Jadi tanggungan orang tua ini bertambah 3 orang. Dari kami 7 orang tambah 3 jadi 10. Itulah kondisi keadaan orang tua ini, mencarikan nafkah makan lah istilahnya. Itu makanya kami yang bisa diusahakan orang tua ini hanya makan. Jadi untuk belajar, biaya belajar mereka tak sanggup lah. Jadi biaya belajar cari sendiri lah, usaha sendiri. Jadi saya waktu itu untuk biaya belajar berusahalah beres getah sore, pulang dari ngaji pagi sampai jam 1 jam 2 ke rumah. Sore hari jam 3 jam 4 beres karet. Karena kalau orang tua udah tak ada usahanya lagi, tak ada uangnya, dia sudah menyerah. Kalau mau belajar silakan, tapi saya tak sanggup biayanya katanya. Jadi karena itu abang-abang saya ada yang ikut belajar juga, ada yang tidak belajar, langsung bekerja mendiris getah lah di kampung. Jadi, orang tua saya ini memang uzur lah, sudah tua, tak bisa lagi mencari duit, hanya di rumah aja. Jadi yang mencari duit abang saya, abang yang satu lah, abang yang satu lagi mengaji. Jadi abang yang nomor 3, nomor 4 yang mencari duit, yang bekerja lah untuk makan keluarga. Kalau abang saya yang di atas abang yang tadi itu, dia mengaji sore, terus mengaji sampai sore. Jadi abang yang paling tua itu sudah berkeluarga, tempat lain tinggalnya. Jadi tidak lagi ikut sama keluarga kami. Jadi kami istilahnya mandiri lah, kehidupan mandiri, mengaji dengan ya kemauan sendiri lah istilahnya. Karena kalau ditawarkan sama orang tua tak mampu. Orang tua pun dah mengaku, aku tak mampu lagi membiayai karena aku dah tua, katanya. Terserahlah. Kemudian pada ketika itu sudah ada pendidikan agama yang memadai di Tanjung Pura. Ada MMP, ada MR, MMP dan MMA. MR itu madrasah rendah, madrasah menengah utama, dan madrasah menengah atas. Saya masuk MR di Pulau Banyak di kampung. Saya belajar mengaji, tidak pulang ke rumah. Sekolah pagi, habis sekolah sama mengaji sore. Karena jalan kaki pula kan, kalau pulang tak sempat lagi datang. Jadi istirahatnya hanya di madrasah musola lah istilahnya. Jadi saya sama abang berdua sekolah ngaji sore. Jadi makan ada abang saya yang lain lagi yang di kampung yang mengaji juga sore ke tempat ini, tempat ngaji kami ini. Dia lah yang buat nasi. Tiap hari datang bawa nasi bungkus untuk kami berdua. Kami istirahat di musola lah. Ada musola, ada kolamnya, apa semua, airnya bagus. Situlah kami mandi, apa istirahat, makan, habis makan ya istirahat sebentar, habis itu masuk ngaji lagi. Jadi satu hari itu tidak pulang-pulang lah, karena tak sempat pulang kalau jalan kakinya pula. Nanti kalau pulang tak sempat datang lagi, karena keluar pagi sekolah jam 1, masuk ngaji jam 1.30, setengah jam bedanya. Jadi udahlah, kami tak pulang. Jadi kebetulan abang ini mengaji, 2 abang saya yang mengaji, tidak sekolah lagi, dia mengaji.
Nah, dia yang dari rumah bawa nasi untuk makan kami tiap hari lagi. Nah, dia pernah kejadian seperti itu, artinya karena berhalangan tak datang pokoknya. Nah, itu kami paksalah beli nasi di warung. Kalau tak ada duit berutang dulu, orang kenal aja pula sama kami kan. Nah, jadi orang pun percaya kalau pun berutang kan. Nah, nanti dapat duit dibayar gitu. Nah, jadi saya sama abang ini belajar menyelesaikan pelajaran. Nah, tamat dari kampung itu pindah ke Tanjung Pura. Nah, tamat dari madrasah 6 tahun di kampung, MMP namanya dulu, tamat SD, SR, MR, MMP. Nah, jadi saya dari kampung sudah MMP, jadi pindah ke Tanjung Pura, masuk kelas 2 MMP Tanjung Pura. Tamat MMP lanjut ke MMA Tanjung Pura. Nah, selesai dari Tanjung Pura, saya berangkat ke Medan karena madrasah itu berkualitas. Jadi masuk ke WISU tidak dites, sudah terjamin lah istilahnya. Jadi masuk ya melanjutkan di WISU. Nah, pada waktu itu ada testing juga, ada apa dan sebagainya kan. Tapi karena sekolah saya tuh sudah dikenal dari dulu, jadi asal disebut sekolah ini sudah tak testing lagi, karena di WISU pun tidak testing kalau dari Tanjung Pura, karena terkenal guru-gurunya dulu tamat dari Mesir semua. Dan Syekh Abdullah Afifuddin tamat dari Mesir, dan Syekh Ibrahim Abdullah tamat dari Mesir, Profesor Salim Fakhri tamat dari Mesir. Nah, jadi karena itu di Mesir pun diakui lah gitu. Belajar di WISU, Fakultas Syariah WISU, melanjutkan ke WISU. Jadi 6 tahun saya di WISU, selesai sarjana muda dan sudah mengikuti doktoral 1 dan 2, tapi karena waktu itu belum diizinkan swasta mengeluarkan sarjana, maka terhentilah terbatas itu. Wak saya di Jakarta, Profesor Muhammad Salim Fakhri, memberi kabar bahwa ada peluang untuk luar negeri begitu. Nah, itulah ceritanya, maka ada jalan bisa ke luar negeri. Nah, jadi karena ada berita itu, jadi Pak Cik ini kirimlah surat sama saya, melanjutkan ke luar negeri, datanglah katanya. Maka bergegaslah, bersiap, terus datang ke Jakarta untuk belajar ke luar negeri tadi. Sampai di Jakarta, Pak saya menunggu karena tidak ada langsung belajar. Ada lebih kurang 4 bulan menunggu di Jakarta sampai ada tanggal pemberangkatan. Rasa-rasanya pada waktu itu sudah hampir-hampir bosan ya menunggu, tak ada berita kepastian. Nah, jadi waktu berangkat itu saya sendirian, kawan-kawan lain tidak ada yang berangkat karena belum dapat jatah biaya kehidupan. Jadi pada waktu itu berangkat dengan kapal laut, karena kapal udara payah, mahal biayanya. Jadi ada kapal laut, maka berangkatlah kami 12 orang dengan kapal laut dari Tanjung Priok menuju pelabuhan Suez lah, dari Suez ke pelabuhan Iskandaria. Jadi sampai di Mesir, karena Pak Cik saya ini dulu kenal dengan orang Mesir, jadi kirimnya surat ke sana bahwa saya mau datang. Maka kawan-kawan pengurus PPI Kairo datanglah menjemput. Nah, maka dari sejak itu segala urusan diurus oleh
PPI Kairo, urusan masuk kuliah, urusan iqomah, izin tinggal, urusan paspor, urusan visa untuk izin tinggal di sana. Sudahlah semua mereka urus, kita tinggal mengasihkan paspor sama memberitahukan data-data yang diperlukan untuk segala urusan di imigrasi dan urusan di asrama. Nah, pada waktu itu asrama Madinatul Bu'us Islamiyah, itu spesial tempat mahasiswa asing di Kairo. Jadi langsung kami diterima masuk ke asrama oleh pengurus Madinatul Bu'us, diberikan tempat kami di asrama, langsung menginap di asrama. Kumpul pada waktu itu 14 orang, kemudian baru dibagi-bagi ke berbagai asrama yang ada di situ. Karena di asrama Madinatul Bu'us itu ada 43 gedung tingkat 3. Nah, jadi ada imarah, namanya imarah, 40 imarah. Ada imarah 1, 2, 3 kan. Kami dapatlah imarah 12. Nah, di imarah 12 ini banyak kawan-kawan Indonesia yang sudah lama di situ. Termasuk dulu yang kita kenal Ustadz Majid Sirat. Nah, itu pun di situ juga tinggal. Nah, jadi saya pun datang ke situ, dia pun tinggal di situ. Nah, samalah kami seasrama. Nah, udah itu baru pindah ke gedung yang lain yang memang kosong, artinya belum penuh lagi. Maka dikasihlah kami ke imarah 12. Maka tinggal saya di asrama di imarah 12. Nah, dan disitulah mulai berurusan dengan Azhar. Jadi melaporlah ke RUAK, ada RUAK namanya itu. Nah, ke RUAK Indonesia di Azhar itu, melapor ke Syekh RUAK. Maka Syekh RUAK mengurus paspor dan mengurus iqamah dan sebagainya untuk izin tinggal dan mengurus kuliah. Karena saya dari WISU, ijazah WISU sudah dikenal, tidak banyak pertanyaan lagi dan tidak ada ujian-ujian tes lagi. Udah Fakultas Syariah WISU, ya udah datang langsung masuk mendaftar. Jadi alhamdulillah tak ada kesulitan lah. Saya terus mendaftar, habis itu ya karena tahun ajaran pertengahan, jadi ikut apa dulu istilahnya, bukan langsung masuk kuliah tapi ada dirasah khassah. Dirasah khassah ini pada dasarnya adalah pendalaman bahasa Arab. Untuk orang luar asing harus menguasai bahasa Arab, maka diberikan pendidikan khusus bahasa Arab. Nah, itu belajarnya ada pagi, ada sore, beberapa waktu, ada sekitar 6 bulan atau setahun, ya melihat kemampuan. Kalau yang dianggap mampu ya udah masuk kuliah, kalau belum mampu terus ada yang sampai 2 tahun masih biasa khasah lagi. Nah, jadi saya alhamdulillah lebih kurang 6 bulan sudah bisa masuk kuliah. Nah, barulah masuk ke Fakultas Syariah, Kuliatus Syariah wal Qanun, Fakultas Syariah dan Hukum. Disitulah saya mulai belajar hukum umum. Di sini belum pernah belajar hukum, tapi di situ mulai belajar hukum karena disejajarkan mereka itu 70% agama, 30% hukum. Hukum sana lah, istilah hukum internasional lah. Jadi alhamdulillah lancar, tidak ada kesulitan, dan saya lulus setiap tahun, tidak pernah ada kesulitan, tidak ada menunggak. Walau ujian di Fakultas Syariah itu paling ditakuti oleh banyak mahasiswa asing
kalau di dirasat Aulianya itu untuk mengambil magister itu sulit sekali mengikuti ujiannya. Jadi alhamdulillah setelah sampai di Mesir, maka karena saya punya ijazah MMA sudah diakui di Mesir, maka saya bisa langsung masuk ke kuliah Fakultas Syariah. Banyak di antara kawan-kawan yang tidak diakui ijazahnya akhirnya masuk sanawiyah di Kairo, masuk sanawiyah aliyah baru bisa masuk fakultas. Karena ijazah saya dari WISU Fakultas Syariah dapat diterima langsung pada waktu itu tanpa dites, tanpa ujian. Sedangkan dari perguruan tinggi lainnya yang belum ada muadalah dengan Azhar, semuanya diuji. Ada di antaranya yang sudah doktorandes masuk ke sanawiyah, tak bisa melanjutkan ke fakultas. Itu menurut hasil tes itu. Tapi saya karena tidak dites langsung bisa masuk ke dirasat Aulia namanya. Dirasat Aulia kita kalau di sini sudah tingkat S2 lah. Jadi saya masuk di jurusan Siasah Syariah, Fakultas Syariah Al-Azhar, Syu'bah Siasah Syariah. Maka setelah selesai dari Mesir, pulanglah ke Indonesia karena saya izin dari orang tua pun belajar di Mesir. Kalau sudah taman, pulang. Padahal waktu itu saya mengajar di Mesir, mengajar juga di sekolah Indonesia di Mesir. Kalau masih mau tinggal lebih lama, masih bisa dan memungkinkan, serta ada biaya, walaupun beasiswa tidak ada dari Azhar lagi, tapi dari sekolah Indonesia itu bisa mencukupi. Tapi saya kena janji dengan orang tua untuk kalau selesai pulang, maka saya tidak lama-lama menunggu di sana. Begitu selesai, persiapan untuk pulang. Banyak kawan-kawan ketika itu menanyakan kenapa harus cepat pulang, padahal di sini masih sangat memungkinkan dan masih ada biaya yang bisa digunakan untuk beberapa waktu yang akan datang dari sekolah Indonesia gitu. Saya bilang kan saya punya niat dan rencana semula kalau udah selesai kuliah pulang. Walaupun informasi yang disampaikan kepada saya di Indonesia itu susah, pekerjaan susah, keuangan susah, sulit dan sebagainya. Saya katakan ya susah bagi saya itu soal biasa, tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan apa yang sudah saya tetapkan, kalau selesai kuliah saya pulang. Maka sesuai dengan itu saya sudah selesai, maka saya pulang. Walaupun pada waktu itu saya juga sedang proses mendaftar ke S3 di Mesir, sudah mengajukan permohonan juga untuk kuliah di S3, tapi karena sudah janji saya seperti itu, ya nantilah kalau ada kesempatan dilanjutkan lagi, tapi pulang dulu gitulah kira-kira. Saya masih di Singapura mendapat berita orang tua meninggal dunia, ayah saya meninggal dunia. Maka karena saya dalam perjalanan, ya saya dari Singapura mendoalah sementara sampai ke tanah air. Dan saya pun tidak lama-lama di Singapura. Apabila ada peluang langsung untuk pulang, maka saya ikutlah pulang ke Medan. Dan alhamdulillah tidak beberapa lama waktu, maka ada kesempatan untuk pulang ke Medan. Saya pun langsung pulang ke Medan. Dan alhamdulillah ya keluarga di Medan sudah menunggulah istilahnya, karena sudah ada berita yang saya berikan bahwa saya sudah di Singapura dan akan sampai pulang ke Medan.
saya berangkat ke Mesir sudah berkeluarga. Jadi karena itu keluarga tinggal di kampung dan sudah ada satu orang anak pada waktu itu yang tinggal sama neneknya, dan mereka mengatakan mereka lah yang memelihara, yang membiayai dan sebagainya, tak usah dipikirkan biaya dan lain sebagainya. Kalau sudah dapat peluang untuk belajar, berangkatlah gitu. Jadi saya pun tidak memikirkan lagi mengenai biaya dan lain sebagainya, karena mereka sudah menjaminlah biaya dan pendidikan anak saya di Bengkalis di Riau. Jadi oleh karena itu saya tinggal berusaha secepat mungkin menyelesaikan pendidikan di Kairo. Pulang ke tanah air, saya minta untuk mengajar di beberapa tempat, baik di Medan maupun di Jakarta. Semuanya siap menerima dan sangat menunggu kalau saya mau mengajar di sana. Saya tinggal memilih apakah di Medan ataukah di Jakarta atau tempat yang lain. Maka saya memutuskan bahwa saya hanya pulang ke Medan saja. Sesampainya di Medan, ya saya kembali ke WISU, karena yang pertama pendidikan saya di WISU, maka saya kembali ke WISU dan WISU menerima dengan baik dan mengharapkan saya bisa mengajar, melanjutkan pengabdian di WISU. Walaupun pada waktu itu keadaan ekonomi sulit, keuangan sulit, dan sebagian dosen-dosen WISU pada waktu itu tidak menerima honor apapun, hanya mengabdi saja. Maka saya pun masuk ke WISU itu dalam rangka pengabdian sajalah. Kemudian mengenai untuk kehidupan dan sebagainya, ya banyak dari luar undangan-undangan, ceramah-ceramah dan lain sebagainya, pengajian-pengajian yang meminta untuk mengisi jadwal mereka. Maka sesuai dengan waktu yang ada, saya mengisi pengajian-pengajian baik di sekolah-sekolah yang lain untuk kehidupan lah. Alhamdulillah semuanya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan rencana. Maka pengabdian saya di WISU berjalan terus, pengabdian di WISU, karena memang WISU tidak punya sumber dana atau keuangan. Jadi karena semua pada waktu itu di WISU sifatnya pengabdian, maka saya pun mengabdilah di WISU beberapa tahun. Sampai pemulihan ekonomi lah baru ada istilahnya honor di WISU. Selain seperti itu, ya honor di tempat-tempat lain lah, di perguruan-perguruan lain yang saya mengajar diberi honor, itulah kesempatannya. Ya karena UIN baru buka, jadi memerlukan tenaga. Jadi mereka meminta saya untuk turut mengabdilah di UIN pada waktu itu, terutama Fakultas Syariah yang memang kekurangan tenaga, ya terutama yang banyak menguasai hukum Islam, begitulah. Jadi karena itu begitu saya datang ke UIN, ya mereka menerima baik dan mengharapkan saya ikut di situ, karena sebelum UIN itu kan masih swasta, perguruan tinggi swasta dulu, baru dijadikan UIN. Jadi dari sejak swastanya
saya sudah di situ, kemudian dijadikan negerinya, saya sudah juga ikut di situ gitu. Karena yayasan perguruan tinggi yang mengurusi calon UIN pada waktu itu adalah orang kenal baik dengan saya, yaitu Pak Haji Ibrahim Halim. Pak Haji Ibrahim Halim lah yang mengurusi calon UIN, calon pendirian UIN. Jadi Fakultas Syariah, Fakultas Hukumnya itu dari NU, asal-asalnya dari NU. Kemudian menjadi Fakultas Syariah UIN dari Padang Sidempuan, dari Subuhuan. Karena asalnya memang dari situ, dari Suasa kan. Jadi mereka berkumpul membentuk Fakultas Syariah. Maka saya sesuai dengan alumni dari Syariah, maka saya masuklah di situ, mengabdilah istilahnya di Fakultas Syariah. Ya, pada waktu itu ya memang tenaga banyak dibutuhkan karena kekurangan tenaga ahli lah boleh katakan. Dan saya mereka anggap mampu dan ahli dalam bidang-bidang seperti syariah, seperti haji dan lain sebagainya. Maka semua datang ke rumah untuk meminta kesediaan saya untuk duduk di perguruan tinggi mereka, di organisasi mereka, di jawatan mereka, baik yang negeri ataupun yang swasta. Maka karena itulah saya memberikan waktu yang memungkinkan pada organisasi-organisasi itu untuk ikut serta berperan dalam organisasi. Jadi karena itu saya ikutilah organisasi yang ada, karena memang tenaga itu sangat diperlukan. Jadi karena itu saya masuklah di UIN, masuklah di IPH, yang pada waktu itu memang sangat kurang tenaga di dalamnya. Di UIN sangat kurang. Untuk dekan saja payah mencarinya. Untuk dekan Fakultas Syariah saja pada waktu itu tidak ada orang dalam. Dari Departemen Agama, dari Kanwil, dari kantor Departemen Agama di Medan, itulah yang menjadi dekan Fakultas Syariah. Tengku Profesor Dr. Tengku Yapisam SH. Jadi dialah yang ditempatkan sementara, yang dianggap agak memenuhi persyaratan. Kalau yang memenuhi persyaratan tak ada. Jadi dari pusat, dari Jakarta memilih melanjutkan beliau untuk menjadi dekan Fakultas Syariah. Beliau juga mencari penggantinya karena dia di Kanwil. Jadi karena itu supaya ada penggantinya di UIN pada waktu itu, ya begitu saya pulang dan masuk ke sana, ya beliau mempersiapkanlah untuk penggantian pimpinan di UIN pada waktu itu. Maka mulailah saya masuk ke situ, padahal saya belum berpengalaman sebagai dekan, sebagai dosen, belum berpengalaman, baru pulang. Tapi mereka sudah menganggap bisa lanjut melaksanakan tugas, ya diserahkanlah kepada saya dekan Fakultas Syariah. Ya alhamdulillah dapat saya laksanakan dengan baik sampai 3 periode. Dengan 3 periode dekan sama menjabat dekan barangkali 4. Pelaksana dulu pejabat sebelum jadi dekan, pejabat dulu, kemudian baru diangkat menjadi dekan definitif. 3 periode, karena tak ada saingan, tak ada pengganti. Nah, saya nggak mau saya jadi rektor waktu itu, saya jadi dekan saja sebenarnya. Iya. Karena waktu itu rektor nggak ada tunjangannya, nggak ada gaji, nggak ada jabatan. Dekan ada, karena punya mahasiswa kan. Sebelum ICMI Sumatera Utara dibentuk, saya dan Profesor Bakhtiar almarhum
Bakhtiar Panani ke Jakarta menghadiri pertemuan IJMI. Jadi karena belum ada IJMI pada waktu itu, ya maka kami lah yang diutus, 2 atau 3 orang, satu lagi entah siapa itu, ada dari USU satu lagi. Kami hadir dalam pertemuan-pertemuan IJMI di Jakarta. Kemudian setelah itu mereka harapkanlah ada dibentuk IJMI Sumatera Utara. Maka dengan Profesor Bakhtiar Panani musyawarahlah kami bagaimana untuk mewujudkan adanya pengurus IJMI di Sumatera Utara. Maka berusahalah kami kontak dengan USU, dengan UMSU, dengan UIN, dengan perguruan tinggi yang ada, dengan WISU. Maka rektor UMSU pada waktu itu Dalmi, ya kami musyawarahlah untuk kelanjutan bagaimana IJMI ini dapat berjalan dengan baik di Sumatera Utara, dapat berkembang, dan alhamdulillah terbentuklah IJMI di Sumatera Utara. Gubernur mencari orang untuk duduk di jabatan itu, maka ditunjuklah saya, karena itu adalah tunjukan dari gubernur kan, tunjuk saya untuk duduk di kepengurusan ya Raja oleh Gubernur Sumatera Utara. Ya, saya pada awalnya tidak banyak berkenalan dengan pejabat-pejabat tinggi, tapi beberapa pejabat menghubungi saya supaya saya mau duduk di situ. Maka setelah saya pertimbangkan, tanya kawan-kawan, maka kawan-kawan menyarankan duduklah, peganglah di situ. Maka saya pun menerima jabatan itu. Jadi banyak jabatan yang kalau sekarang kan harus dimohon, di permohonan. Pada waktu itu tidak, ditawari, diminta, karena memang tak ada orang. Ya alhamdulillah dapat saya jalankan dengan baik jabatan-jabatan yang diberikan itu, yang saya pegang, ya sampai pegawai negeri, sampai diangkat menjadi dekan, kemudian ya wakil rektor 1 MUI. Sebetulnya karena dia organisasi swasta, jadi tergantung kepada masyarakat dan pemerintah. Masyarakat mengusulkan, gubernur mensetujui, begitulah kira-kira prosedurnya. Jadi kalau tidak diusulkan masyarakat juga tidak akan berjalan mulus. Kalau tidak disetujui pemerintah juga tidak akan mempunyai dana bantuan dan sebagainya. Maka pada waktu itu diusulkanlah supaya bisa ditunjuk sebagai pengurus gitu ya. Maka pada waktu itu saya, karena sudah punya jabatan-jabatan macam-macam, jabatan dekan dan lain-lain, saya pada waktu itu menolak juga, jangan terlalu banyak kali jabatan sedang orang lain masih ada yang kosong begitu kan. Tapi karena mungkin pemerintah menganggap juga orang yang cocok untuk itu sesuai dengan kriteria dan sebagainya. Pada waktu itu pula yang punya S2 luar negeri di Sumatera Utara ini hanya 2, saya dengan Pak Mahmud Aziz, yang lain belum ada. Jadi Pak Mahmud Aziz jurusannya Usuluddin, saya jurusan syariah. Jadi karena fakultas syariah, jadi maka saya lah yang sesuai ke situ. Maka diusulkanlah oleh rektor ke Jakarta untuk supaya bisa saya diangkat sebagai pimpinan fakultas syariah. Ya alhamdulillah pusat menerima dan mengeluarkan SK
Bahkan sebelum saya sampai ke Medan, SK saya sudah sampai di Medan lebih duluan. Karena waktu di Jakarta mereka menanyakan bersedia dan sebagainya kan, saya katakan ya insya Allah kalau diberi amanah gitu ya. Nah, terus mereka proses. Pada waktu itu di sana Dr. Zaki Derajat, direktur kan, direktur perguruan tinggi. Karena dia mungkin juga dari Kairo dan dia pun tahu saya dari sana, ya nggak lagi ada kesulitan dia menentukan pilihan kan. Di prosesnya langsung dikeluarkannya SK, sampai di Medan SK sudah ada. يا إمام المجاهدين يا رسول